Selamat untuk masyarakat Lombok Timur, untuk korban dan untuk pemerintahan Sukiman dan Lutmaksi. Jadi mereka sudah memperoleh apa yang selama ini dicari, yaitu secara konsisten sebenarnya pasangan Sukiman dan Rumaksi sampai dari semenjak calon kemudian sekarang menjadi nakoda bagi pemerintahan Lombok Timur itu secara konsisten sebenarnya tidak memasukkan isu perlindungan pekerja migran di dalam janji politiknya. Kemudian itu terlihat di dalam RPJMD. Jadi RPJMD kita juga tidak menyinggung sama sekali soal perlindungan pekerja migran. Begitu juga dengan ketika kita mencoba mempelajari RKPD ya sebagai agenda tahunan kerja pemerintah daerah juga kembali lagi isu perlindungan buruh migran itu secara konsisten tidak masuk. Jadi artinya bahwa memang sejak awal itu tidak masuk dalam bagian janji politiknya. Jadi kalau hari ini kita melihat ada korban dari warga kita yang menjadi korban dari penempatan pekerja migran, korban dari trafficking, memang karena itu yang kita cari, pengabaian isu itu. Nah, yang kedua saya kira pada kasus ini ada kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang yang harus dilakukan oleh pemerintah kita. Nah, hanya keledai yang sebenarnya jatuh dalam lubang yang sama sampai lebih dari 2 kali. Tapi kita lebih buruk dari keledai karena kita jatuh dalam lubang yang sama berkali-kali, muncul persoalan yang sama berulang kali, tapi kita tidak punya kesiapan, tidak punya langkah untuk mengantisipasi kejadian itu akan terjadi lagi. Nah, seperti hari ini misalnya pada kasus Jamilah, TKW kita, pekerja migran kita yang baru saja pulang dari Abu Dhabi, itu memang kita menjadi seperti keledai, lebih buruk dari keledai. Sekarang kita kebingungan sebenarnya apa yang mau kita lakukan di dalam terhadap korban ini. Karena apa? Kita nggak punya kerangka kerja dalam bentuk kebijakan. Nah, jadi akhirnya yang dilakukan adalah semuanya seperti pemadam kebakaran. Semua orang terlihat seolah-olah punya perhatian. Semua pejabat terlihat seolah-olah terkejut dengan masalah ini dan ingin semuanya dikerjakan. Tetapi nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Nah, pada contoh misalnya, kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk sekarang ini Dinas Tenaga Kerja dan ada BP2MI sebagai lembaga pemerintah itu tiba-tiba terlibat secara aktif di dalam penanganan yang sebenarnya nggak di luar koridor dari perintah dari undang-undang itu. Mereka misalnya tahu bahwa pelaku PT Hasindo sebagai pelaku itu telah terlibat berulang kali di dalam proses penempatan ini. Kita tahu, kita membaca di koran-koran bahwa beberapa saat yang lalu sebelumnya PT Hasindo ini pernah dihentikan izinnya, kemudian operasionalnya juga dihentikan di bandara karena mereka mau hendak memberangkatkan. Nah, tetapi kemudian kok tiba-tiba kita terlibat di dalam proses mediasi, mendamaikan, tidak mengambil langkah hukum, itu juga menjadi pertanyaan penting. Dan itu sebenarnya tidak dikenal di dalam pidana, dan ini sudah masuk di dalam urusan itu. Dan ini bahkan ini sudah kejahatan ya. Nah, tetapi kalau melihat dari bobot kasus ini, maka nggak cukup level kepala bidang, kepala dinas untuk menanganinya. Karena kita tahu tadi misalnya untuk urusan kesehatan, maka kesehatan di korban maka itu harus melibatkan dinas kesehatan. Untuk urusan ekonomi bisa melibatkan dinas sosial, melibatkan Basnas, dan itu saya kira itu di atas melampaui dari kewenangan dari kepala bidang ataupun kepala dinas tenaga kerja. Maka untuk itu kemudian yang paling cocok untuk mengambil alih penanganan dari perlindungan pekerja migran ini adalah bupati langsung. Dia yang harus memimpin, mengembalikan marwah daripada daerahnya. Karena apa? Kalau tidak, kasus ini sama penyelesaian seperti yang sekarang yang kita diamkan dengan cara damai, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa di masa yang akan datang PT yang sama atau PT yang lain akan menjadikan kasus ini sebagai referensi. Udah kita rekrut saja di Lombok Timur itu diam-diam, toh nanti bisa selesai dengan damai. Dan kita juga tidak tahu pada kasus yang ini apakah Jamilah ini satu-satunya warga Lombok Timur yang direkrut oleh PT Hasindo ini. Kita tidak tahu. Atau mungkin sebenarnya ada puluhan, ada ratusan warga Lombok Timur. Jadi saya kira
kalau saya sebagai seorang pemimpin, maka saya akan mengambil alih itu karena jiwa tanggung jawab saya. Jadi saya kalau dalam hal ini saya meminta sebenarnya bupati yang memimpin langsung untuk memimpin mengambil alih perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Lombok Timur ini.